Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Kapurnama, NIM 507001286 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan komunikasi. Mari kita simak bersama. Kebutuhan komunikasi yang jelas dan terstruktur merupakan fondasi interaksi manusia semenjak berabad-abad tahun yang lalu. Jadi, kebutuhan komunikasi terhadap seseorang yang korban yang mengalami kekerasan seksual, yaitu yang pertama, menciptakan sikap keterbukaan, saling menghormati dan menghargai, serta sikap mendukung terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual, sehingga ingin membuka suara apa yang terjadi terhadap dirinya. Dan kita sebagai masyarakat dapat membantu hal tersebut dengan pemulihan terhadap mental dan komunikasi yang dilakukan secara terbuka. Mari kita simak wawancara berikut bersama narasumber saya terhadap kekerasan seksual mengenai kebutuhan komunikasi. Baik, saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan kepada korban. Yang pertama, bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang di sekitar Anda sedangkan Anda memiliki trauma? Saya cenderung menggunakan bahasa nonverbal atau komunikasi dengan gerak tubuh karena saya enggan untuk berkomunikasi verbal di sekitar saya. Jadi, narasumber saya memilih untuk bungkam. Awalnya beliau memilih untuk bungkam, tidak membicarakan kepada siap pihak manapun. Karena menurut beliau itu tidak akan berguna. Yaitu pertanyaan kedua, bagaimana Anda mengkomunikasikan trauma yang Anda miliki? Saya mencoba berkomunikasi dengan orang yang saya percaya. Meskipun awalnya saya bungkam, namun mereka meyakinkan saya sehingga saya dapat bangkit dari trauma saya. Beliau mengkomunikasikan trauma. Beliau mengkomunikasikan apa yang telah terjadi terhadap beliau dengan mengkomunikasikan kepada orang yang beliau percaya. Misalnya ke keluarga beliau, teman beliau, karena beliau anggap ketika beliau sudah terbuka terhadap suatu hal, terhadap apa yang telah dia alami, maka beliau akan merasa tenang dan mental beliau akan kembali bangkit seperti biasanya. Jadi, bagaimana Anda mengatasi trauma yang Anda alami selama ini? Yang pertama, fokus pada hal penting, misalnya pendidikan. Yang kedua itu kembali ke rutinitas dan cintai diri sendiri. Ketiga, tenangkan diri dengan melakukan hal yang berfaedah. Dan yang keempat, tidak menyalahkan diri sendiri. Hanya itu yang sempat saya sampaikan mengenai kebutuhan komunikasi terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh narasumber. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.